Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi bersama Ayi masih di Daring Get Ayi Channel ya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Oh ya teman-teman, di video kali ini Ayi mau sedikit cerita tentang kegiatan Ayi malam hari di Taiwan. Maksudnya tuh kerjaan ya, menyangkut dengan kerjaan. Jadi ceritanya tuh teman Ayi yang di Taiwan, bukan, di Indo itu mau datang ke Taiwan, pengen ke Taiwan, tapi pengen tahu kegiatan kalau misalnya jaga lansia ataupun orang tua ataupun jompo itu kerjanya kayak apa aja kayak gitu. Terus pengen tahu juga Ayi itu tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, karena dia lihat itu Ayi kalau malam kan online terus kalau pagi kok nggak ada online gitu. Terus ditanya bangunnya jam berapa. Nah, jadi Ayi mau cerita sedikit ya, buat berbagi pengalaman juga buat yang mungkin masih mau ya, ada yang mau ke Taiwan juga, pengen tahu kegiatannya seperti apa. Tapi yang jelas itu beda-beda ya teman-teman, tergantung pasien yang kita jaga kayak gitu seperti apa, sehat ataupun yang sakitnya parah gitu. Sedangkan aja di sini udah 5 kali pasien ya, udah 5 kali pindah tempat kerja. Dulu ada yang di rumah, kemudian ada juga yang di rumah sakit selama hampir 3 tahun yang di rumah sakit itu. Dan jam tidurnya ataupun jam bangunnya juga beda-beda, ataupun kegiatan pagi, siang, malamnya juga beda-beda. Pokoknya semua itu tergantung dari kondisi si pasien tersebut gitu. Nah, kalau Ayu udah jaga dari yang sehat, yang sakit parah ataupun sakitnya nggak begitu parah, dan yang sekarang sakit tapi nggak begitu parah, tapi kalau umur udah tua tapi masih kelihatan sehat begitu. Jadi posisinya juga masih di rumah. Oke, Aja mau kasih tahu ke teman-teman posisi ataupun tempat tidur Aja seperti apa. Oke, nanti Aja kasih lihat ya. Nah, ini tempat tidurnya Ayi ada di lantai ya, posisinya pakai busa tipis seperti ini. Udah tipis keras lagi tapi nggak apa-apa, namanya kerja ya seadanya. Dan ini posisinya ada di bedroom atau lemari terbuka, jadi ini lemari pakaiannya Ama. Dan ini barang-barangnya Ama nggak setting ya, pokoknya apa adanya, karena di sini Aji nggak berani rubah-rubah ya posisinya, ataupun apalagi sampai dibuang-buang. Dan ini walaupun itu timbangannya, walaupun barangnya menurut kita itu tidak berguna, jadi orang Taiwan itu nggak suka kalau kita main buang aja gitu. Paling nggak harus tanya dulu boleh nggak diberesin atau dibuang gitu. Karena Aji sendiri nggak pernah nyentuh ini barang-barang yang di atas, nggak tahu tuh yang itu masih ada isinya atau enggak, apa isinya juga Ayi nggak pernah tahu, nggak pernah buka, pokoknya nggak pernah sentuh, pokoknya biarin apa adanya seperti itu. Dan ini korden pembatas tuh nggak tahu ya, apalagi yang atas tuh nggak tahu isinya apa, nggak pernah Ayi buka loh, bener tuh bener. Ayi udah mau 2 tahun ya, udah 2 tahun pas malah Oktober, dan Ayi nggak pernah tahu isinya. Pokoknya dibiarin apa adanya seperti ini, paling Ayi lap kalau ada debu kayak gitu. Oke, seperti ini. Ini ada jaketnya sedikit, soalnya kan kamarnya Ayi yang buat barang-barangnya Ayi mau dipakai sementara sama adik bos. Besok yang di Amerika kan mau pada pulang, jadi rumah sebelah mau buat karantina, makanya
kamar yang ada barang-barangnya itu mau ditempatin sementara, jadi Aji bawa sedikit jaket ke sini. Kemudian muter-muter, kali ini selimutnya Aji yang bawa dari waktu itu di rumah sakit beli. Bantalnya juga kenangan ini dari mantan bos atau mantan majikan yang di rumah sakit itu. Kalau yang di sini bantalnya yang ini nih tuh, tapi nggak dipakai. Kalau spraynya punya si bos yang di sini. Jadi ini tempat tidurnya Ayi. Nah ini kan korden, jadi di sana itu kamarnya Ama tuh gelap. Amanya lagi baca buku. Nah kayak gini teman-teman. Amanya itu kalau nggak baca buku ya nonton TV. Terus bangun dari tidurnya ya, jam tidurnya itu kalau nggak jam 3 ya jam 4, pokoknya antara jam 3 dan jam 4, paling telat ya setengah 5 lah. Nah kalau untuk bangunnya paling pagi itu setengah 9, terus jam 9 itu paling pagi, paling siang biasanya jam 2 itu pernah, tapi seringnya itu jam 10 sampai jam 11, antara jam 10 jam 11 untuk waktu bangun. Dan untuk Ayi sama, jadi kan waktu itu temen Ayi ada yang tanya jam tidurnya Ayi jam berapa. Jadi tidurnya Ayi yang ngikutin Ama, bangunnya juga ngikutin Ama gitu. Karena kalau sebenarnya sih sama Ama ataupun sama bos boleh tidur duluan kalau ngantuk. Cuma Ayi orangnya nggak bisa ya, nggak tenang kalau pasien belum tidur kok Ayi tidur. Takutnya nggak kedengeran. Walaupun refleks ya, kayak kita punya anak kecil, bagi teman-teman yang udah jadi ibu pasti merasakan ya. Kalau kita punya anak kecil pasti biarpun kita lagi mimpi, kalau dengar ada suara sedikit aja gerak di kasur aja pasti kita kebangun. Nah seperti itu kira-kira kalau jaga orang tua. Nah apalagi kalau posisinya yang di rumah sakit. Teman-teman boleh lihat video yang waktu Aji jaga pasien selama di rumah sakit itu ada di YouTube Get Ayi, di playlist merawat pasien itu sebagian ada videonya. Waktu itu Aji belum niat dibikin konten ya, jadi cuman ada sedikit video-videonya. Dan pas Aji mulai serius mau bikin konten, dapatnya alhamdulillah sih yang sehat ya, tapi jadinya nggak ada kegiatan. Jadi makanya di akun ataupun channel Daring Get Ayi ini kegiatannya nggak begitu banyak, karena Amanya itu nggak suka diajak keluar, diajak jalan-jalan juga nggak suka. Tadinya suka terapi, tapi sekarang lagi malas. Tuh Amanya masih baca buku. Tadi nyalain TV tapi udah dimatiin TV-nya. Padahal udah jam berapa ini? Jam 3 lebih. Setengah 4. Setengah 4 lewat tuh. Masih belum mau tidur. Dan biarpun masih udah agak dingin ya, masih tetap pakai kipas angin. Jadi seperti itu teman-teman kegiatan Ama kalau malam hari. Dan Ayi pun ya belum tidur. Oh ya, kembali lagi ke masalah beres-beres ya teman-teman. Jadi pengalaman Ayi waktu pertama datang ke Taiwan, dulu itu ceritanya kan namanya baru pertama kerja kan mau belajar rajin ya, mau beberes kayak kayak ini nih. Ini kan tas-tas kertas yang kalau kita belanja itu kan sok ada ini ya, dibawain tas kertas. Nah kalau yang di tempat majikan Ayi yang dulu pertama itu, mau niat Ayi tuh mau diberesin, dirapihin gitu, bukan mau dibuang, dilipat jadi satu. Karena di pinggir-pinggir kasur itu biasanya banyak banget itu, di pinggir-pinggir kamar begini. Si Amanya atau akunya marah-marah, katanya nggak boleh disentuh barangnya. Jadi intinya itu orang Taiwan itu memang nggak suka barangnya disentuh ataupun dipindah-pindah posisinya tanpa disuruh mereka ataupun tanpa maunya gitu. Apa sih bahasanya teh?
pokoknya kalau nggak disuruh ya jangan main langsung bersih-bersih, paling nggak nanya dulu kayak itu. Apalagi kalau dibuang jangan sampai, biarpun menurut kita itu udah tidak berguna ya ataupun tidak dipakai. Jadi kayak gitu ya buat temen-temen yang baru mau ke Taiwan. Kalau baru datang tanya dulu, ini boleh nggak dirapihin, ini boleh nggak dibersihin, kayak gitu. Jadi jangan asal dirapihin ya, karena orang sini kadang nggak suka. Kayak lipat baju juga, menurut kita aja tuh waktu di Indo tuh kayak gitu diterapkan, di sini salah. Lipat bajunya juga asal dilipat itu aja, asal ngelipat, jadi nggak boleh yang rapi banget kayak di toko katanya kayak mau dijual. Juga tuh tak biarin begini, katanya kalau dirubah-rubah nanti lupa, terus nyarinya bingung, nanti disalahin juga kitanya gitu teman-teman. Oh ya, terus untuk posisi tempat tidur Ayu itu di depan kamar mandi tuh. Ini kamar mandi Ama. Tuh, gelap ya. Ini kamar mandi Ama, terus ini untuk remote ataupun AC gitu. Pendingin juga ada, pemanas ruangan juga ada. Kayak gitu, teman-teman. Jadi biarpun di depan kamar mandi, bagi Ayu biasa aja sih. Jadi bukan sedih atau apa, enggak. Dan ini masih mending biarpun di lantai tapi pakai busa. Jadi enggak seperti yang dibayangkan tidur di spring bed bagus, enggak. Ada sih yang kayak gitu, cuman enggak semua. Kalau Ayu mau sih ada di kamar sebelah itu yang kamar anak bos yang buat tempat barang-barang Ayu. Cuma kan karena amanya takutnya itu kalau malam jatuh, jadi Ayu harus tidurnya bareng pasien gitu, bareng ama. Kayak gitu teman-teman. Oke. Kita dulu. Oh ya, terus itu masalah bangunnya kayak gitu. Jadi kalau pagi itu Ayu tuh cuman ngurus ama nyediain ataupun bikin sarapan ama, dan pokoknya beres kamarnya ama juga kayak gitu, kayak kamarnya bos ataupun sarapannya bos ya Ayu nggak ngurusin kayak gitu, pokoknya fokus ke ama. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk kegiatan Ayu di malam hari dan tempat tidur ataupun posisinya ataupun gimana ya keadaannya Ayu ataupun pasien yang Ayu jaga itu seperti tadi ya. Dan intinya tuh dimanapun tempat, dimanapun ataupun kondisinya itu pasti berbeda ya, dan majikannya itu seperti apa juga pastinya berbeda. Oke. Dan Ayu udah udah ada 5 kali ganti majikan ataupun ganti bos, dan 5 kali juga keadaannya beda-beda ya, untuk kerjaannya juga beda. Pokoknya ya Ayu tetap senang sih, dan Ayu masih betah di Taiwan. Oke, buat teman-teman yang masih ada di Taiwan, ciao, jaga kesehatan dimanapun berada. Dan buat yang masih di Indo udah mau ke Taiwan, semoga lancar, semoga cepat terbang. Terus kemudian yang baru mau niat, semoga dilancarkan, karena kan sekarang lagi nunggu corona hilang ya. Terus nggak tahu udah dibuka atau belum ya untuk PT-PT-nya. Pokoknya semuanya Ayu doakan lancar. Oke. Oke. Sampai di sini. Kalau teman-teman suka silahkan berikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.